wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah tentang estetika qasidah Sulasiyatul Burdah dan penyebarannya di Indonesia dan Mesir. Maraknya penyair yang menulis qasidah burdah di setiap generasi, namun karena keterbatasan informasi, tidak semua karya sastra burdah itu diketahui. Susan Pinkley dalam bukunya The Mental Arabic Prize Poems to the Prophet Muhammad mengatakan bahwa qasidah burdah tak terhitung jumlahnya. Maka para udaba sepakat hanya ada 3 burdah dalam dunia sastra Arab. Pertama, qasidah Banat Su'ad yang ditulis oleh Ka'ab bin Zuhair, seorang sahabat Nabi. Kedua, qasidah Al-Kawakib Ad-Durriyah yang ditulis Al-Bushiri di masa Mamluk Mesir. Dan ketiga, qasidah Nahjul Burdah yang ditulis Ahmad Syauqi, seorang Amirus Syu'ara yang hidup pada abad ke-19 di Mesir. Ketiganya disebut Great Burdah atau Sulasiyatul Burdah. Berdasarkan ini, peneliti ingin menelisik dari sisi estetikanya menggunakan sastra banding William Kenny dan Ahmad Syahid untuk mencari persamaan dan perbedaan dari aspek bentuk dan konten dengan menggunakan pendekatan ilmu balaghah termasuk penyebarannya di Indonesia dan Mesir. Hadirin yang berbahagia, pertama, aspek bentuk. Terdapat persamaan dari sisi matlah bahwa Ka'ab menggunakan gambaran seorang perempuan cantik bernama Su'ad, tetapi hatinya tidak secantik fisiknya. Al-Bushiri menggambarkan kota Mekah Rasulullah yang indah dan damai Mekah. Sedangkan Ahmad Syauqi menggunakan kata rim untuk menggambarkan keindahan akhlak Rasulullah. Kemudian dari aspek arud dan qawafi, menggunakan bahar yang sama, yaitu bahar basit, tetapi berbeda dari sisi penggunaan qafiyahnya. Ka'ab menggunakan qafiyah lam, sedangkan Al-Bushiri dan Ahmad Syauqi menggunakan qafiyah mim. Adapun jumlah baitnya, burdah karya Ka'ab bin Zuhair 60 bait, Al-Bushiri 170 bait, dan Ahmad Syauqi 190 bait. Dari sisi diksi, ketiganya memiliki pilihan kata yang berbeda dalam mengungkapkan bentuk imajinasinya. Ka'ab menggunakan kata Saiful Hindi yang merupakan pedang Allah yang bercahaya, menggunakan gambar keindahan fisik wanita, unta yang kuat dan cerdas. Hal ini berbeda dengan Al-Bushiri dan Ahmad Syauqi. Al-Bushiri lebih banyak menggunakan istilah yang bersifat hissi seperti kilau cahaya dan wangian, bunga dan mutiara, serta benda-benda langit seperti matahari, bintang, dan bulan. Begitu pula Ahmad Syauqi menggunakan istilah-istilah benda langit dan bumi, juga gunung dan nama hewan singa dan kijang. Ahmad Syauqi tidak hanya berfokus menyebutkan hal-hal yang bersifat fisik dan atau indrawi saja seperti yang dilakukan oleh Ka'ab, akan tetapi dia juga mengimbanginya dengan menyebutkan hal-hal yang bersifat perasaan seperti yang dilakukan oleh Al-Bushiri. Hal ini menambahkan dugaan argumen jika cara yang ditempuh Ahmad Syauqi adalah tengah-tengah atau perpaduan antara Ka'ab dan Al-Bushiri. Kemudian dari aspek gaya bahasa, mereka syarat dengan gaya bahasa majazi dalam menggunakan tasbih baligh dan tasbih dhimni, juga penggunaan lafaz, isti'arah dan sebagainya. Semakin tinggi gaya bahasa majazinya, semakin tinggi kualitas sastranya. Untuk itu dapat dipastikan dari sisi estetika gaya bahasa, Ka'ab lebih unggul dari Al-Bushiri dan Ahmad Syauqi. Hadirin yang berbahagia, dari aspek konten, semuanya bertujuan untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Burdah Ka'ab tidak banyak mengandung topik seputar agama, akan tetapi menjadikannya inspirasi dalam menulis qasidah burdah setelahnya di sepanjang zaman. Karena ketinggian bahasanya yang indah dan dramatis ketika dia masuk Islam. Al-Bushiri tentu saja berfokus pada hal yang bersifat keagamaan dengan memakai bahasa yang mudah dipahami. Oleh karena itu, burdah Al-Bushiri lebih digandrungi masyarakat dibanding burdah Ka'ab dan Ahmad Syauqi. Dari sisi konten juga Ahmad Syauqi tidak jauh berbeda dengan Al-Bushiri. Hanya saja Ahmad Syauqi
mengedepankan muatan agama sekaligus ilmu pengetahuan. Dalam sejarahnya terdapat kesamaan antara Burdah Ka'ab dan Al-Busiri terkait respon dari Rasulullah SAW. Ka'ab diselendangi serban Rasulullah secara langsung usai mendendangkan kasidahnya, sedangkan Al-Busiri diselendangi Rasulullah saat memimpikan beliau. Hadirin yang berbahagia, Sulasiatul Burdah tersebar di seluruh dunia dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di Indonesia banyak pelajari dan dihafal di masyarakat atau di organisasi Nahdlatul Ulama, misalnya pesantren Salafi, dan juga masuk di perguruan tinggi, yaitu menjadi sebuah kajian An-Nusus Al-Adabiyah di Fakultas Adab dan Humanira UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitu pula di Mesir berkumandang di lingkungan masyarakat, madrasah sufi, jamiah, perguruan tinggi, bahkan di klub-klub opera yang Islami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.